السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ثم أما بعد, jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Thumma amma ba'd. Tema kita pada pagi hari ini atau ba'da subuh ini judulnya adalah an yata'allam al-adab qabla an yata'allama al-ilm atau ahammiyatul adab qabla al-ilm. Itu pentingnya adab dalam Islam sebelum berilmu. Ya, ini diambil dari perkataan para ulama dahulu. Kunna nata'allam al-adab qabla an nahfadh al-Quran was sunnah atau nata'allam al-ilm. Dahulu kami, yaitu yang mereka ceritakan itu dari kalangan para sahabat tabi'in, yakni beradab terlebih dahulu sebelum ini kami mempelajari adab sebelum kami mempelajari ilmu. Dan pernyataan yang seperti ini banyak. Dan saya teringat perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasanya persoalan umat Islam ternyata bukan hanya masalah aqidah dan manhaj, tapi juga masalah adab dan akhlak. Dan ternyata, jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum, jika kita perhatikan dalil Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, itu penuh dengan adab. Ya, yang dimaksud dengan adab di sini, jamaah sekalian, itu bagaimana sikap kita ini seharusnya. Apa saja yang harus kita ketahui dalam masalah ini. Saya ambilkan dari buku Minhajul Muslim. Di sini diterangkan yang pertama adalah bagaimana adab kita dengan niat. Kemudian yang kedua, adab dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beradab dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beradab dengan diri sendiri, Masya Allah. Kemudian beradab dengan makhluk.
makhluk di sini. Yang pertama dengan orang tua, kemudian dengan anak-anak, kemudian dengan ikhwah, yaitu dengan kaum muslimin, dengan saudara kandung, kemudian dengan adab suami istri, hak dan kewajiban suami istri, kemudian adab dengan kerabat, kemudian dengan tetangga, kemudian adab dengan orang muslim, dan mengetahui hak-hak orang Islam. Masya Allah. Adab dengan orang kafir, adab dengan hewan, kemudian adab dalam ukhuwah, kemudian adab ketika duduk dan di majlis, adab makan dan minum dan seterusnya. Jadi sekali lagi pembahasan adab ini sangat luas. Dan kalau saya perhatikan dalam buku ini Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yang ajib beliau itu setelah membahas adab, bahas akhlak. Masya Allah. Ya, akhlak dan penjelasannya itu sampai 12 pasal. 12 pasal. Barulah setelah itu beliau membahas tentang ibadah. Jadi setelah iman, adab, akhlak, kemudian ibadah. Iya. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Saya ingin meringkas disertai dengan dalil. Bagaimana kalau kita tidak memperhatikan adab atau tidak benar sikap kita dengan niat? Contohnya misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan man tazawwaja bi sadaq la yanwi ada'aha atau ada'uha fahuwa zanin. Siapa yang menikah tapi menikah dengan menyebutkan maharnya tapi tidak ada niat untuk membayarkannya, maka dia berzina. Wa man adana dainan wa huwa la yanwi qada'ahu huwa sariq. Wa man iddana dainan, barang siapa yang utang dengan sebuah utang dan dia tidak ada niat untuk membayarkannya, maka dia pencuri. Dari sini kita bisa tahu bagaimana orang yang tidak beradab itu bisa jatuh ke dalam bahwa dia pezina maupun dia pencuri. Karena niatnya apa? Ketika dia menikah, menipu calonnya itu. Dia tidak mau bayar sebenarnya. Sedangkan mahar itu kan rukunnya pernikahan. Yang namanya rukun kalau tidak dilakukan, tidak diniatkan, berarti tidak sah pernikahan. Begitu pula seorang kalau utang dengan niat tidak mau bayar, jelas dia penipu, pencuri. Dan yang mengerikan ada sebuah hadis yang masyhur, sering antum mendengar itu hadis. Awal man tusya'ar bihimun nar yaumil qiyamah thalatha. Yang pertama kali akan disiksa pada hari kiamat di neraka itu 3 orang, 3 kelompok. Yang pertama
alladzi yata'allamu al-ilma wa yaqra'ul Qur'an. Yang pertama orang yang belajar ilmu agama dan dia baca Quran. Ini dia hafid Quran. Akan tapi niatnya hanyalah ingin disebut oleh manusia alim atau qari. Singkat cerita hadis itu, "Fasuhiba ala wajhihi wa ulqiya fin." Maka dia diseret wajahnya, kemudian dia dilempar ke neraka. Nah, dia tidak benar niat. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad di dunia sampai mati, berperang. Bayangkan, perang sampai mati. Itu masuk neraka juga. Kenapa? Karena dia niatnya ingin dipuji sebagai apa? Pemberani, jari. Sama nasibnya dengan yang pertama, fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Maka dia diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Kemudian orang yang di dunia kaya dan dia banyak sedekah. Ternyata niatnya apa? Ingin disebut sebagai jawadun, karimun, dermawan dan pemurah. Fasahiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Maka dia diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Jadi niat ini bukan perkara yang sepele. Apabila seorang dalam hidupnya tidak pernah belajar niat, bahaya. Fahuwa ala khatarin azim. Dia berada dalam bahaya yang besar. Karena dia tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita didik diri kita ya kawan dan juga keluarga untuk senantiasa meluruskan niat. Adapun beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali ya. Beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang seharusnya kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang paling penting itu dalam ringkasan di sini, hendaklah dia bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah beri kepada dia. Iya. Sebab kalau dia tidak syukur atas semua nikmat yang Allah beri kepada dia, maka dia kufur nikmat. Karena manusia itu sebenarnya terbagi hanya dua saja berkaitan dengan bab ini. Itu imma syakira wa imma kufur. Maka manusia itu ada yang bersyukur, ada yang kufur. Dan juga Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku tambah lagi nikmat itu kepada kalian. Tapi jika kalian kufur nikmat, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Di situ menunjukkan bahwa kufur nikmat itu dosa besar. Karena diancam oleh Allah apa? Siksa yang perih. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Di sini disebutkan juga adab dengan Allah Azza wa Jalla. Itu malu. Iya, karena konsekuensi kalau misalnya seorang dia meyakini dalam hatinya bahwa semua nikmat dari Allah. Bahwa setiap nafas itu nikmat dari Allah. Setiap kerdipan mata yang itu lebih sedikit waktunya daripada detik. Karena dalam satu detik manusia bisa berkedip beberapa kali. Dari kerdipan mata itu nikmat.
Wallahi ya ikhwan, ada penyakit namanya pals. Itu ada gangguan syaraf di sekitar sini. Akhirnya kalau nggak segera diobati, ya ke spesialis penyakit syaraf, itu bisa merembet ke atas. Apa akibatnya kalau ke atas ke mata ini? Matanya nggak bisa berkedip. Karena nggak bisa berkedip, medeni ya, gini terus. Kita mengira ini orang kok gak ramah, nggak bisa senyum. Ternyata dia sakit, gangguan syaraf di matanya, sehingga dia nggak bisa berkedip. Jadi ya kan, orang bisa berkedip itu nikmat. Bayangkan, kedipan mata itu nikmat dari Allah. Nah, ketika seorang meyakini dalam hatinya bahwa dia bisa berkedip itu nikmat, maka tumbuh dalam dirinya malu kepada Allah kalau dia pergunakan nikmat untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jujur dalam kembali kepada Allah. Yaitu semua berangkatnya dari syukur dalam hati. Sehingga dia kembali kepada Allah. Kalau diingatkan dia kembali kepada Allah. Karena dia malu sama Allah kalau tidak kembali kepadanya. Karena nikmat yang sangat banyak. Dan orang yang bersyukur juga dia menyadari bahwa semua nikmat dalam di kehidupan dunia dari Allah, maka dia bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Dia mengenal Allah Azza wa Jalla dan dia berharap rahmatnya, takut dari siksanya. Dan dia berprasangka baik pada Allah. Dan dia yakin dengan janji Allah. Dan dia yakin dengan ancaman Allah bagi yang berbuat kekafiran. Maka itulah adab dia dengan Allah. Semakin dia mengenal Allah, ya, dan mengenal tadi itu, adab-adab tadi itu, maka dia semakin kuat adabnya dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tidak mengenal itu, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nikmat itu dari Allah, dia tidak akan beradab sama Allah. Jamaah sekalian, ada beberapa contoh kaum dalam Al-Qur'an Al-Karim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, itu Yahudi. Karena apa? Karena lisan mereka. Di antaranya orang Yahudi pernah mengatakan, yadullahi maghlula. Tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah jawab, ghullat aydihim wa lu'inu bima qala. Coba renungkan ayat ini. Maka tangan mereka lah yang dibelenggu. Ini orang Yahudi itu kikir. Dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan mereka. Coba ya kawan. Ya. Karena tidak beradab sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Jadi bukan perkara remeh ini, adab ini. Ucapan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu kikir. Ya. Tangan Allah terbelenggu, ya dikikir. Itu bikin murka Allah. Maka betapa bahayanya tidak beradab sama Allah. Orang Yahudi itu juga pernah mengatakan, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu miskin, kami yang kaya. Maka Allah jawab, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kami catat ucapan mereka, ini akan ditanya pada hari kiamat. Ucapan mereka itu. Dan perbuatan mereka di dunia ketika mereka membunuh para nabi. Berarti mereka tidak beradab sama Allah dan juga tidak beradab dengan para nabi. Mereka membunuh sebagian para nabi mereka. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq.
Kami katakan kepada mereka pada hari kiamat, silakan kalian merasakan siksa yang membakar kalian. Nah ini kan orang Yahudi tidak beradab. Dengan Allah saja tidak beradab, dengan Rasulnya tidak beradab. Apalagi dengan selain Allah dan Rasul. Coba lihat di Gaza. Di Gaza. Wah ngeri dah. Ya. Gak punya adab mereka. Hatta mayat-mayat sudah mati. Itu dibongkar mereka. Dicuri. Tak tahu apanya dicuri. Organ-organ dalamnya mayat-mayat itu. Ya, semoga Allah segerakan hukuman terhadap Yahudi yang sekarang berbuat kezaliman di Palestina. Amin ya Rabb. Begitu pula ya ikhwani, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla murka dengan, yakni bukti bahwa Allah murka dengan orang-orang Yahudi yang tidak beradab dengan Allah. Allah jadikan mereka apa? Qiradatan wa khanazir wa abadat taghut. Maka mereka menjadi kera dan babi. Jadi ada di antara Yahudi yang dirubah di dunia menjadi kera dan babi dan penyembah berhala. Kata ulama, tapi mereka tidak tidak melahirkan kera dan babi. Tidak lama setelah itu mereka mati. Ngerinya ya kawan, di dunia ditampakkan azab terhadap orang-orang yang tidak beradab sama Allah Azza. Kemudian adab dengan Al-Quran, kalam Allah. Sebenarnya beradab dengan Al-Quran Karim itu landasannya karena beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, di sini oleh penulis disebutkan di antaranya adalah dia membaca Al-Quran dalam kondisi yang sempurna. Seperti apa? Dalam keadaan punya wudhu. Iya. Iya, itu betul ya. Tidaklah seorang berzikir, apalagi baca Quran, itu dalam keadaan berwudhu. Nabi SAW pernah ketika di tengah jalan ada seorang beri salam, maka tiba-tiba Nabi tayamum. Setelah tayamum, maka Nabi menjawab salam. Coba perhatikan. Apalagi tilawatul Quran. Kemudian juga hatam baca hadis. Imam Malik setiap mau pelajaran hadis, maka beliau mandi dulu, sikat gigi dan lain sebagainya, pakai parfum, pakai baju yang bersih, iya, baru datang ke masjid untuk mengajar. Kemudian tartil, baca dengan tartil, dengan penuh penghayatan. Kemudian khusyuk ketika membaca Al-Quran dan membaguskan bacaan suaranya. Dan hendaklah dia melihat kondisi kalau ada orang banyak, maka dia mensirkan. Apalagi dikhawatirkan jatuh ke dalam riya. Ya. Dan dengan ikhlas dia membaca itu. Menghindari dari riya dan sum'ah. Kemudian berusaha untuk memahami maknanya. Itu mentadaburi tafsirnya, maknanya. Dan dia berusaha untuk mengamalkan dan bersifat seperti ahlul Quran. Masya Allah. Kemudian adab dengan Rasulullah SAW. Tadi yang saya baca surat Al-Hujurat itu menjelaskan di awal sampai berapa ayat itu? 5 atau 6 ayat
Itu berkaitan dengan adab dengan Rasulullah SAW. Baik semasa hidupnya Nabi maupun setelah wafatnya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha samiun 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Kata Ibnu Qayyim, la taqul hatta yaqul Allah wa Rasul. La taqul hatta yaqul Allah wa Rasul. Jangan kau bicara sebelum Allah dan Rasulnya berbicara. Oleh karena itu, subhanallah ya, para ulama kita, ahli hadis. Antum kalau lihat buku karya-karya para ulama ahli hadis, lihat di situ, Imam Bukhari misalnya, bab apa gitu. Maka dibawakan di situ ayat atau hadis. Iya kan? Gak ada perkataan beliau, enggak. Quran hadis. Bahkan judul babnya itu loh Quran. Dalam rangka mengamalkan ayat ini. Jangan bicara kecuali Allah dan Rasulnya didahulukan. Cuf. Mendahului Allah dan Rasulnya nggak boleh. Apalagi apa ya? Menentang. Protes dengan Allah dan Rasul. Apalagi marah dengan Allah dan Rasul. Wah, itu lebih besar lagi dosanya. Iya. Contoh yang paling jelas ya dalam Al-Quran, orang yang paling dibenci oleh Allah itu Fir'aun. Salah satunya Fir'aun. Apa di antara ucapan dia? Wa qala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah siksa dia di dunia dan akhirat. Berapa kata yang bikin murka Allah dia? Ana rabbukum a'la, al-a'la. 4 kata. 4 kata menyebabkan dia diazab dunia akhir. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suaranya Nabi. Ancamannya apa? Kalian akan dihapuskan amalan kalian. Kalian tidak merasa. Coba perhatikan ya jemaah. Ayat ini berlaku baik Nabi ketika masih hidup atau sudah meninggal. Bagaimana? Ya ini ketika Nabi masih hidup, maka tidak boleh mengeraskan volume suara kita, suara manusia di atas suaranya Nabi. Itu jamaah sekalian. Kalau barang siapa yang suaranya gak sopan di hadapan Nabi, volumenya keras, maka dia akan dihapus amal, sehingga pahalanya hapus. Kenapa? Karena dia gak sopan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana? Lah, ini mengeraskan volume suara di hadapan Nabi, itu aja menyebabkan hapus. Apalagi menentang petunjuk beliau. Dengan apa? Dengan bid'ah-bid'ah. Yang seharusnya kita kan mempelajari sunnah beliau. Lah ini ngarang-ngarang sendiri. Makanya antum kalau baca di kitab Sahih Targhib di pasal yang kedua, bab yang kedua, judulnya As-Sunnah setelah Ikhlas. Itu di situ dibawakan riwayat. Innallaha yahjubu an ahli bid'ah
Atau yahjubu taubah min ahli bid'ah. Atau kama qala Nabi SAW. Allah menghijab tobat dari ahlul bid'ah. Ngeri kan? Gak diampuni dia. Berarti gak diterima tobat. Ya ini dia akan mati dalam keadaan bawa dosa-dosa dia itu bid'ah-bid'ahnya dan yang lain. Nah, kalau dalam ayat tadi itu akan hapus. Mengeraskan suara volume aja. Suara akan hapus di hadapan Nabi. Apalagi setelah wafatnya Nabi, orang itu menyelisihi Nabi dengan bid'ah-bid'ah. Itu jauh lebih gede. Menentang Rasul dengan bid'ah-bid'ah. Nah ya ikhwani fillah. Juga di situ dikatakan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang teriak-teriak memanggilmu di luar rumahmu dengan teriak-teriak itu, kebanyakan dari mereka tidak berakal. Yani akal sehat mereka terangkat. Mereka punya akal. Sebenarnya akalnya ada ya. Manusia semua punya akal. Tapi ketika dia tidak beradab dengan Rasulullah, la yakin. Ini dia tidak menggunakan akalnya, seolah akalnya tidak ada. Ada sebuah hadis ya kawan, yang semakna dengan masalah akal berkaitan dengan adab. Di antara tanda kiamat. Ada seorang membunuh anak paman dan membunuh kerabat dekat. Maka dia membunuh orang tuanya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, aina uquluna fi dzalikal yaum? Bagaimana akal kita pada hari itu? Maka Nabi menjawab, Allah mengangkat akalnya orang-orang pada waktu itu. Jadi akal yang seharusnya digunakan untuk berakhlak yang baik dengan kerabat dekat gak digunakan. Akhirnya dia membunuh sampai membunuh kerabat dekat. Hanya gara-gara perbedaan pendapat. Di Saudi pernah ada kejadian ketika rame ISIS masih eksis. Ada seorang pemuda dibunuh sama anak ini misanannya, anak paman. Ini beritanya saat Timur Tengah. Ya, saya baca waktu itu. Bahkan ada videonya. Jadi ketika pembunuhan itu dilakukan oleh anak pamannya itu divideokan. Nah, di situ dia berbicara pembunuh itu. Oh, dia membela pemerintah kerajaan Al Saud yang kafir, dikafirkan. Penguasa Saudi itu dikafirkan sama anak muda itu. Jadi ada perselisihan dia, debat gitu dengan si korban. Karena si pembunuh ini pahamnya ISIS, takfir, mengkafirkan penguasa. Akhirnya anak pamannya ini dibawa ya ke padang pasir, diikat tangan dan kakinya. Mulutnya dilakban. Dibawa sama pembunuh ini bersama teman-temannya naik mobil. Dibawa ke padang pasir, kemudian divideokan. Dan ternyata dia waktu itu sudah bawa senjata serbu AK-47. Ditembak di depan itu, divideokan. Ini pembunuh sudah dihukum mati. Ditangkap, dihukum mati. Coba lihat ya, benar apa kata Rasul? Diangkat akal orang-orang pada waktu. Nah, dia membunuh seenaknya. Tanpa hak. Gak beradab. Nah ya khawani. Persoalan masalah adab ini
yang khusus berkaitan dengan apa namanya? Talabul ilm. Itu bukan hanya dalam perkara ilmu, tapi juga dengan ulama. Ada satu orang di Madinah, namanya Mahmud Al-Haddad. Orang Mesir. Ya ketika saya datang dia sudah diusir tahun 94 itu dia sudah diusir dari kota Madinah oleh pemerintah Saudi Arabia. Maka saya mencari tahu apa sebabnya orang ini kok diusir. Tidak boleh masuk Saudi. Dicekal deh. Ternyata dia bikin tulisan. Ini kesalahan dia ya. Satu, bikin tulisan. Dia menuduh Syekh Al-Albani itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Marah para ulama. Marah para ulama. Semua ulama Saudi waktu itu mencintai Syekh Al-Albani. Semuanya. Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, dan para ulama ahlul Madinah. Marah semua. Melapor kepada Amir Madinah, gubernur Madinah. Setelah dicek ada bukunya itu, akhirnya dia diusir dari Madinah. Ternyata setelah itu terbongkar dia. Apa masalahnya dia? Ternyata memang dia semenjak di Mesir bermasalah. Apa masalahnya? Adab. Dia suka menjelek-jelekan ulama. Dia suka apa ya? Enggak tahu diri. Ini tidak punya akhlak dengan para ulama. Suka mencela para ulama. Saya masih ingat dulu ada seorang ceramah khutbah Jumat itu mencela salah satu ulama Indonesia. Siapa namanya? Yang pendiri NU. Hashim Asy'ari. Disebut di khutbah Jumat. Langsung ditutup masjid itu. Nah, di situ jelas menunjukkan bagaimana kalau orang nggak punya akhlak dengan ulama, maka dia akan dibenci sama orang. Dia akan terusir. Diusir oleh kaum muslimin. Ternyata setelah peristiwa itu terbongkarlah Mahmud Al-Haddad ini. Yang digelari oleh para ulama, dia dan pengikutnya Haddadiyah. Haddadiyun. Orang-orang yang tidak beradab dengan ulama. Akhirnya apa? Banyak yang menceritakan jadi korban dia. Siapa di antaranya ulama dahulu yang jadi korban? Ulama dahulu maksudnya jadi korban itu dia membakar, dia dan murid-muridnya membakar bukunya Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kitab ini luar biasa ya. Para ulama, hampir semua ulama yang mensyarahkan Bukhari, Sahih Bukhari itu ngambil dari ini Fathul Bari. Dan ini jadi kurikulum kita di Fakultas Hadis. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Diakui oleh para ulama ahli hadis di zamannya Ibnu Hajar dan setelahnya sampai hari ini. Sampai kiamat. Keilmuannya Ibnu Hajar dalam bidang hadis, sanad dan matan. Tiba-tiba si Mahmud Haddad mengatakan, Ibnu Hajar adalah Asy'ari, bakar kitabnya, dibakar kitab. Gak punya akhlak dia dengan ulama. Begitu pula Imam Nawawi, banyak bukunya. Hampir tiap muslim di rumahnya ada buku apa? Arba'in Nawawi, iya kan Pak? Riyadhus Shalihin. Banyak bukunya Imam Nawawi yang berkah itu. Itu dibakar sama Mahmud Al-Haddad dan murid-muridnya. Ini gak punya adab. Dahulu para ulama mengatakan, min alamati ahli al-ahwa wal bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara tanda ciri orang ahlul ahwa dan bid'ah itu mencela
ulama ahli hadis. Dan di antara korbannya adalah Syekh Hamad Al-Ansari. Kata Syekh Hamad, saya kira Mahmud ini seorang talibul ilmi yang mutamakkin, talibul ilmi yang kuat ilmunya. Dia datang ke rumah saya dan dia nanya-nanya manuskrip katanya. Manuskrip itu tulisan tangan yang dalam bentuk mikrofilm. Itu harganya Pak segini, ada yang sampai $5.000 harganya. Segini saja. Ya. Fotokopian saja itu. Beli di mana? Beli di Eropa. Jadi ketika perang salib banyak buku-buku di perpustakaan Muslim itu digondol sama mereka ke Eropa. Itu ya. Nah, kata Syekh Hamad, ternyata dia menusuk saya dari belakang. Jadi ada seorang lapor kepada dia bahwa Muhammad Al-Haddad ini menjelek-jelekkan antum. Bahkan membid'ahkan antum. Ada beberapa saksi yang menyaksikan. Marah Syekh Hamad Al-Ansari rahimah. Syekh Hamad ini ahli hadis di Madinah. Putranya namanya Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari. Doktor Abdul Bari ini dosen saya. Bin Hamad Al-Ansari. Itu jamaah sekalian. Nah, akhirnya para ulama semuanya bersuara lantang dan mengecam ini siapa? Mahmud Al-Haddad. Dan ada yang semisal dengan itu di Madinah namanya Abdullah Jarbu'. Abdullah Jarbu'. Sama itu sikapnya dengan ulama itu tidak baik. Mengkritik sana sini. Ya akhwani barakallahu lana wa lakum. Memang ulama itu tidak maksum, tidak maksum. Akan tapi kita harus menjaga muruahnya, kehormatan. Karena mereka memiliki saham di dalam pembelaan terhadap Islam. Mereka punya ilmu, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fikih. Kita jaga kehormatan. Apalagi kalau sampai mencela salafiyin. Oh, semua salafi itu yang ada sekarang pahamnya murji'ah. Nah, inti berhadapan sama salafiyin pada hari kiamat. Dituntut inti menuduh salafiyin murji'ah. Siap inti berhadapan sama mereka pada hari kiamat. Banyak salafiyin itu jutaan jumlahnya. Subhanallah. Ya, kemana adab kita ini sudah? Kalau sudah menuduh orang sembarang. Maka menuduh Syekh Albani murji'ah. Subhanallah. Syekh Al-Albani memang Masya Allah ya, dia itu 50 tahun dia menulis ilmu dan berdakwah. Dan karya tulisnya diakui seluruh dunia. Profesor, doktor, hadir ngambil takhrijnya Syekh Al-Albani. Sampai hari ini. Semua mengakui. Syekh bin Baz, bin Utsaimin. Tiba-tiba ada wanyi ini. Baru muncul, pasti muda-muda. Mengatakan, Syekh Albani murji'ah. Begitu pula murid-murid. Nah yang seperti ini, gak punya adab dengan para ulama. Nah, makanya ya kawan, Allah musta'an. Ya. Semoga Allah beri kita semua adab yang baik dan akhlak yang baik. Alhamdulillah. Akhirnya orang-orang yang seperti itu Allah akan bongkar dia siapa dia. Ternyata dia berpaham haddadi dan dikhawatirkan nanti meningkat jadi takfiri. Akan mengkafirkan kaum muslim. Contoh misalnya gini. Ada orang misalnya orang awam muslim, dia nggak ngerti sholat, dia nggak ngerti la ilaha illallah artinya nggak tahu.
Bagaimana seharusnya menghadapi orang yang jahil ya? Diberitahu. Al-jahil yu'allam, ya kan? Dan yang seperti itu banyak orang Islam gak paham sekarang dengan Islam. Terus, oh dia musyrik kafir, gak ada uzur. Nah, gimana antum ini? Bagaimana dengan nasihat para ulama kita seperti Syekh bin Baz yang mengatakan kita hidup di zaman banyak orang bodoh dengan Islam, maka kita harus lemah lembut mendakwai mereka dan mendoakan mereka. Harusnya kan begitu. Lihat bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu misalnya buku Ushul Thalatha, i'lam rahimakum. Ketahuilah semoga Allah merahmati. Ini ada seorang syekh dengan yang diajak bicara atau murid dengan kaum muslim. Kenapa syekh bikin ngarang kitab tauhid, Ushul Thalatha, Qawaidul Arba dan lain-lain? Karena di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Kalau wanita datang ke pohon di situ namanya fahlul fuhul, pohon pejantan. Maka wanita itu datang dan berkata, "Ya fahlul fuhul, uridu zaujan qabla al-haul." Wahai pohon pejantan, aku ingin mendapatkan suami sebelum akhir tahun ini. Apakah syekh langsung kafir kalian musyrik finnar? Ya, didakwai dulu, ya didoakan. Makanya berubah sudah Saudi dengan dakwah. Ini Allah beri hidayah mereka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga dengan didukung oleh Raja Al Saud, ya penguasa Al Saud yang ada di Saudi Arabia. Sampai hari ini. Bahkan kita bertauhid itu Ushul Thalatha itu diajarkan dari mulai TK. Dari mulai TK SD kurikulumnya itu. Makanya orang Saudi itu kuat tauhid. Ya kita tidak mengatakan bahwa mereka maksum, enggak. Tapi penting kita memahami bagaimana metode dakwah dengan orang-orang yang tidak mengerti. Urusan mengkafirkan bukan urusan sembarangan orang. Karena harus ada ilmunya. Karena itu berkaitan dengan fatwa. Berkaitan dengan keputusan hakim. Maka serahkan sama ulama. Kewajiban seorang da'i adalah berdakwah. Menyampaikan dan menasihat. Kalau Syekh Al-Albani aja dimurjiahkan oleh orang-orang yang muda-muda ini. Apalagi yang di bawahnya. Itu ya. Itu. Baik sampai sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan antum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.